yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, Allah telah memberikan kita kesempatan, telah memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan ibadah sholat subuh secara berjamaah. Wabil khusus pelaksanaan ibadah sholat subuh berjamaah ada dalam kurun waktu di bulan Ramadan. Ada kisah yang patut kita pelajari, yang bisa kita jadikan ibrah, yang bisa kita jadikan pelajaran terkait keutamaan bulan Ramadan. Kisah ini ada dalam kitab Nuzhatul Majlis, yang mana diceritakan atau dikisahkan dalam kondisi yang begitu panas, dalam kondisi yang begitu terik, siang hari di bulan puasa, ketika umat muslim melaksanakan ibadah tersebut, ada anak kecil yang secara syariat belum terbebani ibadah puasa. Karena ketidaktahuan anak tersebut, ia makan dengan begitu lahapnya di tengah kerumunan orang-orang muslim yang melaksanakan ibadah puasa. Punya usut, anak kecil tersebut ternyata bapak dari orang yang beragama Majusi, yakni agama yang menuhankan api. Karena perbuatan anak tersebut, maka orang tua waktu itu begitu marah. Bahkan dikisahkan anak tersebut dipukul oleh orang tuanya. Ia berujar, "Nak, sungguh kamu tidak menghormati orang-orang muslim yang sedang melaksanakan ibadah puasa karena kamu makan di tengah-tengah mereka yang sedang menahan haus, lapar di terik matahari yang begitu menyengat." Singkat cerita, orang tua atau ayah dari anak Majusi tersebut meninggal dunia. Yang menarik dari kisah ini apa? Orang saleh pada waktu itu bermimpi melihat kondisi orang tua Majusi yang anaknya masih kecil, belum terbebani ibadah puasa karena memang agamanya bukan Islam, tapi makan di tengah-tengah kerumunan umat muslim. Orang saleh tersebut sungguh sangat heran karena melihat ayah yang beragama Majusi tersebut ternyata masuk surga. Kemudian orang saleh tersebut bertanya, "Hei kamu Majusi, saya yakin bahwa kamu dulu bukan seorang muslim. Tetapi mengapa engkau dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala?" Si Majusi dengan tegas menjawab, "Sebelum ajal menjemputku, Allah telah memberikan hidayah, telah memberikan rahmat kepadaku untuk aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, dan dari itu aku telah masuk Islam." Pengucapan 2 kalimat syahadat didasarkan pada hidayah dan rahmat Allah. Gegara aku telah menghardik anakku yang makan di siang hari di tengah-tengah kerumunan umat muslim yang sedang berpuasa. Sungguh keutamaan bulan Ramadan
Orang Majusi saja bisa mendapatkan rahmat yang begitu melimpah dan dimasukkan ke surganya Allah. Pertanyaannya sekarang bagaimana dengan kita sebagai orang Islam yang tentu Allah karuniakan berlipat-lipat keberkahan di bulan puasa dengan syarat dan ketentuan yang berlaku tentunya. Maka kisah inspirasi yang kedua juga telah dinyatakan oleh Syekh As-Safuri dalam Nazhatul Majlis wa Muntakabun Nafais. Beliau menyatakan bulan Ramadan adalah intisari dalam satu tahun. Maka jika dalam bulan Ramadan ini baik, maka sepanjang tahun tersebut juga akan baik. Artinya sudah sangat jelas, bulan ini adalah momentum sebagai indikator untuk menentukan bulan-bulan perjalanan kita di 11 bulan berikutnya yang dihitung dalam satu tahun. Maka ketika kita berharap 11 bulan ke depan kita akan baik-baik saja, maka syarat dan ketentuan yang berlaku bulan Ramadan ini adalah bulan untuk menanam atas kebaikan-kebaikan dengan memaksimalkan ibadah kita supaya 11 bulan ke depan kita tidak kaget karena hasil tanaman itu ditentukan bulan Ramadan kali ini. Bahkan beberapa statement mengatakan kalau bulan Ramadan sudah tidak mampu membuat kita bersemangat untuk beribadah, maka mungkin hanya kematian saja yang membuat kita menyesal untuk meninggalkan ibadah. Mosok kita harus nunggu untuk dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka menentukan bahwa kesia-siaan kita tidak dalam memaksimalkan ibadah menjadi penentu keburukan kita. Maka dari itu, bahwa dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, man shoma ramadhana tsumma atba'ahu siyam min sawalin kana kasimad dihau. Barang siapa yang berpuasa Ramadan kemudian berpuasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia berpuasa seperti 1 tahun penuh. Dalam redaksi lain, hadis riwayat Ibnu Majah nomor 1402 juga meriwayatkan Allah menjadikan satu kebaikan bernilai 10 kali lipatnya. Maka puasa sebulan senilai dengan puasa 10 bulan ditambah puasa 6 hari setelah Idul Fitri membuatnya sempurna 1 tahun. Di balik hadis tersebut juga ada kisah yang menarik terkait dengan kisah keutamaan puasa Ramadan yang dapat menyelamatkan para ahli kubur. Kisah itu hadir di tengah-tengah riwayat yang mana Sufyan Ats-Tsauri, seorang sufi yang memiliki pengalaman tentang keutamaan puasa, telah membuktikan dengan begitu kuatnya. Al-Kisah, Sufyan Ats-Tsauri memiliki satu sohib akrab, besti kalau hari ini. Ketika teman akrab yang begitu soleh tersebut melaksanakan ibadah puasa Ramadan plus 6 di bulan Syawal, maka ia berpesan kepada Sufyan, "Hai Sufyan, aku memintamu agar engkau kelak
yang akan merawat jenazahku ketika aku dipanggil oleh Allah. Mandikan, kafankan, dan talkinkan aku ketika engkau benar-benar menganggap aku ini adalah sahib terdekatmu. Permintaan fulan tersebut diiyakan oleh Sufyan. Maka benar, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat Sufyan dipanggil ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi permintaan Sufyan? Apa yang menjadi permintaan sahabat Sufyan dikabulkan oleh Sufyan. Bahkan Sufyan dengan begitu penasaran, di malam pertama sahabat itu dikubur, Sufyan masih mendoakan teman tersebut. Maka di antara sadar dan tidak, Sufyan bermimpi. Mimpi yang mana amal perbuatan, karena ia telah melaksanakan bulan Ramadan, kemudian melaksanakan tambahan ibadah 6 hari Syawal, maka jasad tersebut dinaskan untuk dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu dimimpikan Sufyan selama 3 malam berturut-turut. Maka Sufyan meyakini bahwa mimpi itu bukan datang dari setan, namun murni datang dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Sufyan berdoa, Allahumma wafiqni lisyami dzalika bin mannika wa fadlika. Ya Allah, aku memohon kepadamu, anugerahkan kepadaku kemampuan untuk mengerjakan puasa-puasa itu dengan anugerah dan kemuliaan. Cerita itu disadur dari kitab Nawadir karya Ahmad Sihabuddin bin Salamah Al-Khulyubi. Maka cukup dengan 2 kisah tersebut, saatnya kita meneladani apa yang sudah menjadi kisah-kisah yang begitu menginspirasi kita untuk memaksimalkan sisa bulan Ramadan yang sudah berjalan setengahnya lebih, dengan niat tulus, ikhlas melaksanakan segala bentuk praktik ibadah, baik itu hablum minallah, hablum minanas, supaya kita bisa bernasib sama, entah itu dengan sahabat Sufyan atau sahabat-sahabat lain yang memiliki kisah kejadian atas keutamaan atau kemuliaan bulan suci Ramadan. Semoga Allah memberikan kekuatan baik batin, baik lahir kita untuk terus istiqomah melaksanakan apa yang segala diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa'fu minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.